billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita awali majelis ini dengan membaca surah Fatihah yang kita niatkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya. Kita niatkan juga untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, juga pada diri kita sendiri, kemudian kepada kerabat kita, keluarga kita, sahabat kita, jamaah kita yang sakit. Kita doakan supaya Allah angkat penyakit mereka, Allah kasih kesembuhan sehingga dapat bersama-sama kita berjamaah di tempat yang mulia ini. Dan juga kita berhadiah Fatihah kepada Syekh Abdul Somad Palimbani. Mudah-mudahan kitab yang kita pelajari ini kita dipermudahkan Allah memahami dan mengamalkannya. Lihazinniyah wa likulli niyatis salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan nikmat yang banyak, mudah-mudahan kita pandai mensyukurinya. Ada nikmat yang utama dan paling utama nikmat iman, Islam dan ihsan. Di samping nikmat sehat, sempat dan luang, di samping juga Allah ringankan kaki dan gerakkan pikiran dan hati kita untuk melangkah ke masjid ini. Dalam bentuk rasa syukur kita, mudah-mudahan implementasi dari syukur kita membuat diri kita, pikiran kita, hati kita, perbuatan kita, lisan kita selalu pandai pada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun mendapat predikat abdan syakura. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita ini diijabah oleh Allah dan Allah pasti akan balas. Satu kali salawat kita Allah balas dengan 10 kalinya. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmatnya ketika kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun mendapat prioritas ketika menunggu pertolongan baginda Rasulullah SAW ketika di padang mahsyar nanti, dan kita menjadi ahlu syafa'ah baginda Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Baik, di kesempatan berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, kita lanjut kajian kita masih menyangkut menjauhi maksiat batin. Pokok bahasan pagi ini adalah yang keenam, ya, yang kelima, ya, al-faslul khamisu fil bukhli wa hubbul mal. Al-bukhl bahasa Bangkanya sekakar. Ya, sekakar kok bisa Bangka kan? Kikir, pelit, medit, kedekut, apa gitu. Ya, banyak ya, mutaradifah. Ya. Banyak kata-katanya. Kemudian wahubbul jah, wahubbul mal. Cinta harta. Beda ya, sayang ke harta dengan cinta harta itu beda. Ya. Nah, yang pertama ini ada kaitannya antara kikir dengan cinta harta itu. Kikir, Bangka nyebutnya sekakar. Ingat masa kecil dulu, ada indikator orang tuh sekakar. Lagi ingat deh kira-kira. Apa ciri ya? Kalau adik kita pret panjang, tau kita pret tak? Rambut di belakang nih, runcing ujung nih, peganglah masing-masing adik dah. Kalau adik itu ciri-ciri orang pelit, orang kakak. Itu guyon, karena orang tua kita guyon, karena sekian-sekian adik kita tahu tipologi kita tuh kan. Dari kecil mungkin lihatnya, biasa ya kita pret panjang tuh ya. Oh memang ternyata. Jadi itu. Jadi kalau panjang bunteng lah pulang nih kalau kan. Itu benar atau tidaknya, ya proses sejarah, waktu dan akan menentukannya. Maka oleh Imam Ghazali lewat kitab Hidayatus Salikin oleh Abdul Somad Palimbani dikatakan, pasal yang kelima ini pada menyatakan bukhl, kikir dan hubbul mal, ataupun dikatakan cinta harta. Dari dua hal ini Allah pun sudah mewanti-wanti kita dalam surah Ali Imran 180 itu kan, auzubillahi minasyaitonir rajim.
Wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullah min fadli wa khairul lahum bal huwa sarrul lahum. Sayutawwikuna ma bahilu bihi yaumal qiyamah. Jadi kembali kita sifat bakhil, sifat kikir, sifat cinta harta ini termasuk yang dibenci oleh syarak. Maka Al-Quran itu sudah menjelaskan di sini kepada kita. Wala yasabal lazina yabkhalun. Jangan mengira orang-orang yang sekakar itu, orang yang pelit itu. Bima atahumullah min fadli huwa khairul lahum. Dengan apa-apa yang Allah anugerahkan kepadanya, Allah berikan rezeki kepadanya, itu baik bagi mereka. Tetapi bal huwa sarrul lahum, tetapi adalah itu perbuatan yang buruk bagi mereka. Konsekuensinya ketika pelit dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita, orang bangka bisa ngenggem biasanya kan, sulit untuk memberi. Nah itu kan bakhil, sekakar. Jangan dikira itu baik bagi mereka. Tetapi itulah perbuatan yang buruk. Yang ngerinya ada, sayutawwikuna ma bahilu bihi yaumal qiyamah. Fi'il mudhari' present ditambah dengan sin harfu tanfis, itu menandakan segera, tidak lama-lama. Apa maknanya? Sayutawwikun akan digantung di leher mereka harta-harta mereka yang mereka pelit, yang mereka sekakar tadi. Apa barangnya mereka sekakar tadi? Itu akan digantung di leher-leher mereka. Akan menjadi beban. Kapan? Yaumul qiyamah. Bahkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan, harta itu akan melilit di lehernya bagaikan, ya tahulah sifat melilit itu apa tuh? Hewannya. Ular. Akan menjadi beban pada kita. Harta yang kita pelit. Apa barang yang kita pelit itu? Nah itu akan menyusahkan kita. Informasi ini bukan informasi dari manusia, tapi Allah sendiri yang sudah mewanti-wanti. Makanya Rasulullah pun juga menerjemahkan ayat ini dengan ungkapan hadis beliau, Iyyakum wal bukhla fa innahu ahlaka man kana qablakum. Takutilah kamu sifat bakhil itu. Maka sesungguhnya umat-umat terdahulu itu binasa itu karena sifat kikir pelit mereka. Yang pertama pelit itu adalah Qabil. Betapa ketika Allah perintahkan lewat Nabi Adam untuk disuruh berkorban. Sesuai dengan profesi masing-masing, karena Qabil itu ahli pertanian, maka hasil pertaniannya diminta untuk dikorbankan, diserahkan kepada Allah. Maka dipilihkanlahnya karena memang orangnya pelit, menggenggam tadi, mudah-mudahan itu yang ikor pelit apa? Perit tadi, jangan diwarisi dari Qabil be. Nah ternyata dipilihkanlah produk-produk hasil pertanian yang memang tidak baik, yang buruk-buruk, yang BS. Yang BS sebagainya. Ya, bekas sortir. BS kan bekas sortir kan. Dipilihnya yang buruk-buruk. Sementara Qabil karena profesinya itu peternak, maka disuruhlah dari hasil ternaknya, dipilihlah hewan terbaik, yang terbaik dari hewan-hewan peliharaannya. Nah ternyata kan Allah nerima korbannya Qabil. Yang Qabil kan tidak terima barang BS. Itu menandakan pelit. Jadi kalau kita masak misalnya, ya hari ini, kemudian kita antar ke tetangga, itu bagus. Ini tidak nunggu besok, lah dia nggak makan nggak dingin, dia udah antar, itu pelit tuh, sama kayak Qabil tuh. Lah disortirnya. Hati-hati di situ. Lain kata kawan kalau lempah nangka nambah 2 hari namanya nyaman, benar. Lain tuh kan ngerasok katanya kan. Ya pengalaman berarti ya. Kalau lempah nangka tapi kan. Nah itu jelas. Banyak contoh-contoh umat Nabi Muhammad pun bagaimana salabah, itu kan karena faktor pelit. Oranglah sangat miskin, minta doa ke Rasulullah agar jadi kaya, berapa kali datang kepada
Rasulullah, baru ketiganya itu dikabulkan, didoakan Rasulullah. Karena Rasulullah tahu bahwa watak Sa'labah itu ketika dia kaya, dia akan menjadi orang yang ingkar. Itu contoh-contoh yang terjadi. Korun, umat Nabi Musa. Itu karena faktor pelit juga. Tapi enaknya Korun itu hebat dari Sa'labah. Kalau kejadian di Mesir, ditenggelamkan harta bendanya di Mesir, tapi ngalir sampai ke Bangka. Karena ketika ketemu dalam tanah, harta karun. Dia harta Sa'labah. Ya, kan saking banyak ngalir seperti ini kan. Ya, istilah saking pelitnya Korun, karena saking banyaknya hartanya, ya Allah benamkan, ditelan oleh bumi. Nah itu contoh-contoh orang yang pelit. Maka itu yang membinasakan umat-umat sebelum kamu. Jadi jangan sampai Allah murka. Dan kemudian pelit ini belum ada cerita sejarahnya. Orang pelit itu senang hatinya, belum pernah. Kebalikannya, lawan pelit itu kan orang yang dermawan, orang yang suka sedekah. Belum ada ceritanya orang rajin sedekah dimurka oleh Allah, jatuh miskin. Belum ada ceritanya. Gara-gara galak sedekah, pilotnya. Tidak deh. Belum ada ceritanya. Semakin orang rajin sedekah, semakin tumbuh an-nama wa ziyadah. Tumbuh dan berkembang harta dia yang diberikannya. Tapi kalau pelit, banyak contoh. Maka kata Rasulullah, iyyakum wal bukhla fa innahu ahlaka man kana qablakum. Takutilah kamu akan sifat bakhil, sifat kikir itu, maka sesungguhnya yang telah membinasakan umat-umat sebelum kamu. Maka Rasulullah sudah mengungkapkan, menerjemahkan ayat di Ali Imran 180 itu. Ditegaskan lagi Allah dalam surah At-Taghabun ayat 16. Wa may yuqsuha bi nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kebalikannya, ketika Allah ingin menjaga seseorang dari sifat pelit, berarti lawan sifat pelit itu syahid, dermawan. Maka pastilah orang itu akan beruntung. Jadi kalau ingin beruntung, ya dermawan, jangan pelit. Karena bahaya bakhil itu luar biasa. Dia bisa merusak hubungan kita. Memutuskan tali satu rahmi bisa karena pelit. Orang malas mereh karenanya sekakar. Akibatnya dijauhi orang. Akibat dia pun tersingkir, terisolasi. Nah itu akibat-akibat sifat-sifat yang dikatakan pelit. Dan juga akibat dari hal demikian itu secara psikologis, bisa saja orangnya stres. Karena dijauhi orang. Kalau orang sekakar, dia banyak kawan ada. Iya, cirinya. Karena orang ada kawan. Kata orang Bangka itu, kita kadang-kadang kehidupan kita saat dulu tuh kan. Nyakit punya orang, cepetnya minta, tapi kayak punyanya, payahnya ngeluarnya ngenggem. Nah, kan macam tuh istilah-istilah kita tuh. Kalau misal kawan ngerokok, nyadi rokok, tapi kalau nggak kawan yang ngerokok, minta rokok kawan dulu. Rokoknya dari mananya nyelepnya kan. Nah itu awas, hati-hati jangan sampai ujung-ujungnya hubungan kita tidak baik, ujung-ujungnya kitanya stres, dan juga itu bisa menyempitkan pikiran. Nah itu hati-hati itu, orang pelit itu bisa menyebabkan sempitnya pikiran. Tidak lempang dalam berpikir. Karena dia sudah terkatrol dengan pikiran, dengan hati yang itu tadi, susah memberi, tapi ingin kalau diberi. Nah, seperti itu. Dan yang khawatirnya, orang pelit itu hilang keberkahan rezekinya. Itu yang kita khawatirkan itu. Kita sedikit, tapi berkah. Banyak berkah, ya tambah lagi kita inginkan. Karena akan hilang keberkahannya dari sifat bakhil. Makanya
harus kita hindarkan, termasuk perbuatan yang mazmumah. Dan orang yang pelit, yang kita katakan tadi akan hilang keberkahan rezekinya, dan di ayat ini tadi sayutawikun, itu akan menjadi beban di akhirat nanti, harta-harta yang dipelitkannya, disekakarkannya. Nah makanya ketika dia pelit, itu efeknya akan berbahaya bagi dirinya dan orang lain. Nah untuk itu, di samping merusak pikiran, menghilangkan keberkahan hartanya, itu biasa akan menjadi sesuatu yang buruk bagi karakternya. Akan buruk. Dia kalau orang pelit tuh udah usah ke orang lain, karena bini kayak susahnya. Sampai khawatir, mungkin di mana nyimpen duitnya. Iya kan? Kadang-kadang di medsos itu kita lucu kadang ngelihatnya kan. Ya, bagaimana nyamungkus duitnya tuh kan. Nah, takut diketahuan kayak bininya kan. Ada tak kira-kira tuh? Mudah adik di sini ada di medsos kan. Iya. Itu kan contoh cara mereka orang yang pelit caranya. Dan yakinlah ketika pelit itu tidak akan membuat senang hidup kita. Terpenjara pikiran dan hati kita. Nah, makanya dalam hadis yang lain dikatakan, karena lawan dari pelit itu adalah as-sakhi, orang-orang yang dermawan, maka ini pembelajaran yang sangat luar biasa yang diajarkan Rasulullah lewat sebuah hadisnya. Apa kata Rasul? As-sahiyu al-jahilu ahabbu ilallahi ta'ala minal abidil bakhil. Orang yang dermawan sekalipun dia jahil, bodoh, apakah tidak beriman ataukah mungkin tidak rajin ibadah, bodoh, tapi dia dermawan, ahabbu ilallah, ternyata lebih dicintai Allah minal abidis syahih, daripada hamba Allah yang ahli ibadat tapi sekater. Ada orang yang jahil tapi dia dermawan, Allah lebih cinta daripada seorang ahli ibadat tapi pelit. Dia bagus hubungannya kepada Allah, sementara orang jahil bagus hubungannya kepada sesama, kepada manusia. Kalau kita bagus hubungan kepada Allah, bagus hubungan kepada manusia, itu yang kita harapkan, pilihan ketiga. Bukan pilihan antara kedua ini. Pilih yang jahil dermawan atau ahli ibadah tapi pelit. Kan bukan pilihan. Bagi orang beriman pilihannya dia rajin ibadah, bagus hubungan kepada Allah, tapi juga as-sahi, dermawan kepada sesama makhluk, kepada manusia. Nah, betapa perumpamaan ini memberi pelajaran bahwa sifat bakhil itu tidak baik. Ketika kita beribadah saja, Allahu Akbar, kelegar, dekat masjid kita ada orang bertumbur, ngaruh orang kan, yang terkapar, yang luka, kira-kira berhenti dulu takbiratul ihram kita, apa kita sholat dulu, apa biarkan orang yang tergeletak di jalan itu? Yuk, pilihan kita yang mana? Yang mana pilihan kita? Nolong orang dulu, itu benar. Karena nyawa kawannya bertumbur, ada tidak siap apa? Kita sholat pasti ada, asal masih waktunya. Asik. Itu yang disebut dengan tazamul hukuk. Dalam kaidah fikih, dalam kaidah memilih, dalam fikih prioritas, fikul awliyat. Itu tazamul hukuk. Makanya terjadi ketika gempa di Palu kemarin. Orang sedang sholat, tiba masjidnya goyang runtuh. Lari keluar, apa nunggu selesai sholat? Lari dulu, karena nyawa ada sir. Itu yang benar, walaupun kadang-kadang kawan juga bikin di medsos, dia usuk sholat kawan. Bukan dia usuk, nyawanya itu masalah, dia disimpan. Itu tazamul hukuk. Boleh kita. Banyak hal-hal lain ya. Sama bom di 72 kemarin, SMA 72 kemarin. Ngeri kita kan. Entah bom apa jenisnya kan. Tapi banyak yang luka.
Nah benar anak-anak itu. Baru anak takbiratul ihram, imamnya boom, lari mereka. Benar itu. Tidak ada salah. Itu cara tuh hibzun nafsas. Hibzun nafsi itu seperti itu. Ya. Jadi hal demikian, jadi kita tetap hubungan ke manusia kita baik, hubungan kepada Allah juga baik. Ya, makanya dikatakan sini sifat pelit itu bisa membuat orang ahli ibadah itu tidak disenangi oleh Allah. Dan demikian juga ketika Allah menjadikan orang-orang pilihannya, pasti orang-orang itu mempunyai sifat sakhi, sifat yang dermawan, sifat yang ringan tangan istilahnya, membantu. Seperti itu, bukan ringan tangan nampar orang, bukan. Iya. Ma ja'alallahu waliyan lahu illa alas sahai wa husnil khuluq. Ketika Allah menjadikan orang-orang pilihannya, para waliullah kah, para rasulnya, para nabinya, nah pastilah akan dilihat sifat sakhinya. Rasulullah pernah mencontohkan, ketika datang seorang yang sangat luar biasa dari jauh, tidak membawa apalah, baju punya lah kumel, lah kotor. Sehingga datang kepada Rasulullah, dia minta makanan, kalau itu pakaian. Rasulullah tanya ke Aisyah, lagi ada tidak persiapan makanan? Kita ada apalah, cuma ada jubahmu ini. Diberi Aisyah kepada Rasulullah. Rasulullah serahkan jubah kepada orang yang musafir yang putus ongkos, pakaian dengan lusuh seperti itu. Jadi anggap inusabil pada saat itu kan putus ongkos. Dikasih jubah Rasulullah, juallah ke pasar sana. Si musafir ini pintar, sampai ke pasar, ini jubah Rasulullah SAW, siapa yang mau beli ini? Dengan harga yang tertinggi. Kedengar seorang yang buta, yang kaya raya, yang buta tapi pandangannya. Ketahuan tuh, disuruhnya, membantunya membeli jubah Rasulullah itu. Dibelinya. Kemudian, dapatlah si musafir tadi, duit kena jual jubah tadi. Lumayan kan, bisa-bisa untuk menyambung hidupnya. Nah, si pembeli jubah Rasulullah ini, dia tidak tega. Dia kembalikan ke Rasulullah dengan harapan, ya Allah, dengan Rasul, tolong doakan agar saya bisa melihat lagi. Di antaranya, bersama pembantunya, jubah Rasulullah, semu Rasulullah menerimanya, dan dia mohon doa itu, didoakan Rasulullah. Ada yang mengatakan dari ayat, baju Rasulullah ditempelkan di muka, di mata si pembeli jubah tadi. Alhamdulillah, bisa melihat kembali. Artinya apa? Rasulullah melakukan pakaiannya, akhirnya balik lagi. Sementara si musafir tadi tertolong. Ini kan bentuk al-sakhi. Karena Allah memilih orang-orang pilihannya, kalangan Rasul kah, Nabi kah, para waliullah kah, orang-orang beriman kah, itu selalu peduli dengan sesama. Karena itu tadi, ketika kita sifat sahih peduli, di situ melekatlah husnul khuluq, budi pekerti yang baik. Jadi lawannya kalau orang bakhil pasti su'ul khuluq, buruk perangai. Kan seperti itu. Maka sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah bakhilun wala habba wala kha'in wala musi'u malakah. Tidak akan pernah mencicip rasanya surga orang-orang yang kikir. Orang pelit, dia masuk surga dah. Jadi kalau masuk surga, jadi orang yang dermawan. Makanya Sa'labah, ya kan, Korun, Qabil, tidak akan pernah mencicipi surga. Karena sifat wala habba, dan juga orang-orang yang selalu mencintai harta yang berlebihan. Wala khain, dan juga pengkhianat, ya, yang tidak amanah. Wala musi'ul malakah, dia yang buruk perangai. Maka Rasulullah kan pernah mengungkapkan dalam sebuah hadisnya, kalau kalian ingin tidak pernah merugi, ada 4 hal lawan dari ini.
Pertama apa? Dikatakan ada sidqul hadis. Baik jujur dalam ucapan. Ya, karena orang baik jujur ucapannya itu tertutuplah pintu kemunafikan. Wahibzul amanah, jaga amanah. Lawannya kan khain, orang yang khianat. Kemudian wahusnul khuluq, baik perangai. Di sini katakan musiul mamlakah, buruk perangai, maka itu tidak akan pernah masuk surga. Lawannya kan husnul khuluq. Dan yang keempat, kalau dalam hadis itu katakan iffatul mat'am, menjaga pola makan. Maksudnya apa? Dari memakan yang haram. Baik yang haram zatnya, baik yang haram karena prosesnya, baik yang haram karena cara mendapatkannya. Maka orang beriman itu iffatul mat'am, menjaga pola makannya itu dengan cara mengkonsumsi yang halal. Nah itu untuk mengimbangi bahwa betapa sifat bakhil itu tidak mawa senang nyaman kita baik di dunia maupun di akhirat. Maka pesan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dikutip oleh Al-Samad Palembani dalam kitab Hidayah Salikin. Apa kata Imam Ghazali? I'lam anna aslal bukhli hubbul mal. Ketahuilah oleh kalian bahwa sumber bakhil itu adalah cinta berlebihan kepada hartanya. Karena dia sayang. Karena asumsi mereka, ketika mereka cinta dengan hartanya, kalau disedekahkan itu bukan akan bertambah berkurang. Itu problemnya. Karena di benak mereka, secara matematis mereka menghitung, kalau diberikan, itu akan berkurang. Padahal dalam agama Allah, makna zakat itu apa? Ketika orang bayar zakat, an-nama wa ziyadah. Nama itu tumbuh, ziyadah berkembang. Tidak akan pernah rugi artinya. Jadi kalau kita simpan tidak dibayar, kita bahil, itu sesungguhnya yang menyebabkan kita menjadi cinta harta dan menyebabkan harta itu hilang keberkahannya. Wa huwa mazmumun, itu adalah perkara-perkara yang dibenci oleh syara. Izlamalalahu. Ketika dia tidak punya harta orang bahil tadi, la yazharu buhlahu, tidak kelihatan pelitnya. Lakin yazharu hubbul mal, tapi nampak cinta kepada hartanya. Bagaimana kita mengukur orang cinta harta itu? Tidak tahu azan subuh, tidak tahu azan zuhur, tidak tahu azan asar, maghrib, apa isya, agi lah, bekurek, bercari. Nah itu artinya kita tidak menyadari. Ada hak Allah yang tidak kita penuhi. Sementara kita hanya ngejar kewajiban kita. Apa kewajibannya? Mencari rezeki tanpa kita ingat dengan ibadah kepada Allah. Itu awal, itu indikator hubbul mal. Nah ketika dia dapat, dia susah nak memberi. Maka dia akan melakukan sifat bakhil. Maka pelit itu perkara yang dibenci oleh syara. Nah ketika dia tidak punya harta, tidak kelihatan bakhilnya. Tapi indikator dia cinta harta itu akan nampak. Waruba rajulin sahiyun. Betapa seorang lelaki yang dermawan, lakinnahu yuhibbul mal, tetapi sisi lain dia cinta dengan hartanya, liyastakhiya bihi. Tetapi sisi lain kedermawannya itu tak lain sesungguhnya payazkuru bisakhi. Tapi dia ingin disebut dermawan. Nah kalau yang demikian bagaimana? Fazalika aidon mazmumun. Maka yang demikian itu termasuk kategori yang dibenci oleh syara. Orang kadang-kadang ketika ingin disebut bahwa dia dermawan itu bisa saja ya kita apa saja yang kita berikan. Tapi satu sisi, kalau ketika orang tidak menyebutnya, dia sendiri yang jebutnya. Kadang-kadang taipau bergerang, kan? Contoh bagaimana? Ika minta sumbangan-sumbangan di kulah bangun masjid berpekok, awas. Dermawan dia bisa termasuk kategori ingin disebut sakhi. Nah, ketika itu yang diharapnya,
maka sesungguh juga ada termasuk kategori fazalika aidan mazmumun, yang demikian juga termasuk kategori dibenci oleh syara. Li'anna hubbal mal, karena sesungguhnya orang yang cinta harta itu berlebihan, yulahi an zikrillah, akan melalaikannya dari ingat kepada Allah. Wa yusrifu wajhal qalbi ila dunya, dan Allah palingkan mata batinnya untuk cenderung kepada kehidupan duniawiyah. Itu pesan Imam Ghazali kepada kita, betapa memang sifat bakhil, hubbul mal, karena hubbul mal itu asal usulnya juga menyebabkan orang jadi bakhil, jadi pelit. Nah, yang demikian itu semua, kata Imam Ghazali, apapun motivasi orang, dia punya pertanyaan begini, ada orang nyumbang, ditulis namanya, boleh enggak? Boleh saja. Ya, tapi tidak perlu harus kita omongkan si A sekian, dah cukup global saja bahwa sumbangan dari masyarakat sekian. Ya, karena kita untuk bukti otentik. Tapi kalau orang minta jangan sebut nama hamba Allah, boleh? Oh, boleh saja. Karena memang ada kalanya dalam Al-Quran katakan kalanya ada yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, ada sedekah yang terang-terangan. Kita harus mulai meletakkan pemahaman itu. Kapan sedekah terang-terangan? Kalau menyangkut sedekah wajib. Itu boleh terang-terangan. Buktinya apa? Bayar zakat. Kan terang-terangan. Kita hadap, Amil, kau nak bayar zakat hartaku, berapa? Sekian. Orang kan macam melihat. Nah, terbuka itu, tulis bahwa zakat harta dari si A sekian. Boleh itu. Secara terang-terangan, karena memberi pelajaran bagi orang lain tentang sedekah yang wajib. Tapi kalau sedekah sunat, sir-sir, bolehlah kita sir. Tidak perlu publikasikan. Silakan. Tapi kalau misal menyangkut sedekah wajib, boleh terang-terangan. Seperti itu ulama memandangnya. Maka ada perumpamaan ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu apa maksudnya. Ya sembunyi-sembunyi. Tidak perlu terang-terangan. Tapi kalaupun kita mencatat dalam bentuk administrasi, boleh saja. Cuma jangan diumumkan. Khawatir kalau yang bersangkutan, dek nyaman hatinya. Nya 10 juta, kawan 1000. Kan kecil hati kawan 1000 kan. Nah itu yang bahayanya. Cukup global saja, kita umumkan. Nah, tidak masalah. Itu boleh dicatat dalam seperti itu. Nah betapa harta benda kita, termasuk juga yang kita pelitkan tadi, yang kita setakarkan tadi, termasuk yang kita cinta tadi yang berlebihan. Bahkan oleh Allah dikatakan dalam Al-Quran, la tulhiku amwalakum wala auladukum an zikrillah. Betapa janganlah oleh sebab harta kamu, anak keturunan kamu yang kita bangga-banggakan, menyebabkan kita hancur dan juga kita melalaikan untuk ingat kepada Allah. Jangan sampai. Boleh. Bukan Islam itu melarang orang miskin. Islam memerintahkan orang itu kaya. Islam ya memerintahkan orang itu, Islam itu agar kaya. Bukan memerintahkan jadi miskin. Sayyidina Ali katakan kadal faqru ayyakuna kufra. Betapa kepakiran itu bisa membuat orang menjadi kafir. Betapa banyak saudara-saudara kita yang lemah secara ekonomi, diberi sepermi sekotak, pindah agama. Murtad mereka. Nah itu, maka Imam Ali katakan kadal faqru ayyakuna kufra. Betapa kefakiran itu bisa menyebabkan orang menjadi kafir. Nah, demikian juga ketika harta benda itu tidak membawa berkah, itu yang akan membuat kita menjadi hancur. Bahkan lupa kepada Allah. Salabah itu bukan main dalam ceritanya kan. Saking dia ingin beribadah kepada Allah itu, gantian pakaiannya dengan istrinya. Maka ketika salam, selalu Rasulullah melihat mana Salabah lah hilang, lah lempus. Ternyata pulang ke rumahnya, ganti pakaian. Istrinya nunggu Salabah pulang. Saking miskinnya. Ada di kalangan kita sampai semiskin baju kepung kayak bini ya? Ada.
Paling-paling sepatu kepungnya kakek adik kan sekolah kan ada itu kan. Main baju dia. Sampai kepung kayak bini. Baju apa? Baju daster. Jubah kan daster kan? Seperti itu. Saking miskin. Maka dia didoakan Rasulullah kaya. Tapi setelah kaya, lupa nak sedekah, wajib zakat. Maka ketika wafat Rasulullah, Abu Bakar jadi khalifah, diperang Abu Bakar. Siapa bunuh Sa'labah itu? Seorang yang pernah membunuh paman Nabi Hamzah ketika perang Uhud. Nah, ternyata dia bertobat masuk Islam. Dialah yang ditugaskan Abu Bakar ketika memerangi Sa'labah yang bunuh Sa'labah. Maka ketika dia membunuh Sa'labah itu, dia membayangkan bagaimana Allah bisa mengampuni dosanya ketika dia membunuh Hamzah ketika masih dalam kafir jahiliyah. Itu yang bunuhnya. Jadi impas katanya. Betapa akhirnya harta anak yang kita bangga-banggakan, awas hati-hati. Apalagi anak-anak yang bisa membuat orang tuanya terjerumus, lalai kepada Allah, melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama maupun negara. Yang demikian itu, maka sabda Nabi SAW juga lanjutannya dari hal ini, hubbul mali wa syarafi yanbutanil an-nifaq fil qalbi kama yanbutul ma'il bukla. Sesungguhnya kasih atau cinta harta yang berlebihan dan senang akan pujian, asyaraf itu pujian, senang pujian, yaitu bagaikan yang menumbuhkan sifat kemunafikan di dalam hati. Jadi orang-orang yang terlalu berlebihan cinta harta, hanya sekedar untuk mencari kemuliaan, disebut Sakhi dan Mawan tadi, hanya untuk mencari kemuliaan, itu sesungguhnya itu adalah benih yang bisa menumbuhkan sifat kemunafikan. Sebagaimana yanbutul ma'il bukla, sebagaimana air menyuburkan sayur-sayuran. Nah, itu kan perumpamaan. Betapa Rasulullah SAW mewanti-wantikan kita dengan sifat bakhil, dengan sifat hubbul mal. Karena bahaya cinta harta yang berlebihan itu juga akan dampak buruk bagi psikologis kita, bagi kejiwa kita, bahkan merusak amal ibadah kita. Hilanglah keikhlasan dalam beribadah. Karena tadi mungkin dia dermawan, tapi ingin minta disebut dermawan. Kan hilang keikhlasannya. Itu yang dikhawatirkan. Makanya dalam Islam, betapa ini termasuk kategori dalam syara adalah al-mazmumah. Perilaku yang dibenci oleh syara. Termasuk juga orang-orang yang mencintai harta berlebihan. Hubbul mal itu. Di samping dia menghilangkan, mengikis sifat-sifat keikhlasannya, dia juga merusak akhlak. Iya, timbul su'ul akhlak, perilaku yang buruk. Kenapa? Dia bisa menghalalkan berbagai macam cara. Ngajukan penawaran. Akibatnya apa? Gara-gara 7 batang ditangkap kawan. Iya. Iklan kan 7 batang kan? Nah, karena itu tadi. Hal-hal itu nambah kawan yang berutang lo di bank, nambah gaya lah jatuh timpa tangga kecium tai ayam nambah kan, lah sakit lah nyium orang nyaman. Jadi maka di sini ini maka sudah diwanti-wanti akan menghilangkan keikhlasan kita, akan merusak akhlak kita. Norma-normal itu akan mereka tabrak. Norma agama terutama. Itu yang kita khawatirkan. Dan juga akhirnya juga akan menyebabkan lengah kita beribadah, mengabaikan perintah-perintah agama. Baik sedekah wajib, maupun ingat kepada Allah dalam bentuk ibadah lain, sholat kan. Jadi khawatir. Ya, maka ini termasuk
bagian 10 penyakit batin yang harus kita hindari. Sifat bakhil dan cinta harta yang berlebihan. Yang kita sangat khawatirkan lagi adalah akibat pelit itu bisa membuat kesenjangan sosial di antara kita. Yang kaya, pelit, akan menimbulkan kebencian di kalangan orang-orang yang akibatnya bisa saja timbul tindakan-tindakan yang tidak kita ingini. Bisa saja muncul tindakan-tindakan pidana. Karena memang merusak tatanan sosial kehidupan kita bermasyarakat. Makanya Islam mengajarkan kepada kita jauhi maksiat-maksiat batin kategori bakhil dan juga cinta harta yang berlebihan. Kalau sayang ke harta boleh. Itu namanya hibzul mal. Harta kita HP, harta kita walaupun barang kuno kan, iya, yanlah kedaluarsa, tetapi tetap ketika dipalak orang, boleh kita jaga. Hak kita menjaga hibzul mal kita. Termasuk juga hibzul irdi di situ, menjaga harga diri kita. Masa ditodong orang beri bayi? Ngelawan dulu, walaupun mungkinlah dipaksa. Untuk menyelamatkan diri apa boleh buat? Nak ngaroh dia pacak, esoklah di leher. Ya kan? Jadi, dan hati kita. Kalau pacak ngaroh dulu kan. Tak tolong. Atau ngelawan dulu. Ya. Mana bila diri, ya keluarlah. Ya, jurus berapinya kan. Ya. Mana napak naga geni dalam dadi, ya keluarkanlah bila perlu kan. Duit satu duit ya. Ya. Hal seperti itu tetap cinta harta beda dengan kita menyayangi harta, beda. Sayang itu manusiawi karena kita memperolehnya dengan susah payah. Tapi kalau cinta itu melalaikan kita kepada Allah, menimbulkan hubungan baik sesama manusia tidak bagus. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada mau kita diskusikan, silakan kalau ada. Cukup? Kalau tidak sudah masuk suruk matahari lah muncul. Masuk suruk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma harjinna min zulmatil wahmi wa akrimna bil fahmi waftah lana babal ilmi wa zayyinna bil halakil hasanati wal hilim. Allahumma yassir umurana hadzal yaum, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khairi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'da hadza tafarraqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.